Hai guys, welcome back to BeautyV Channel. Nah, hari ini spesial banget dengan saya Yemima yang akan menjelaskan sedikit mengenai tren sulam alis yang lagi trending di 2021 dan rasanya bakal happening terus nih ya, karena ini bukan cuma sulam alis yang kayak zaman dulu kalah ya guys, tapi ini adalah eyebrows yang paling up to date gitu ya, yaitu apalagi kalau bukan Hyperrealistic Fusion Eyebrows. Nah, pasti kalian penasaran kan sebenarnya apa sih bedanya hyperrealistic dengan sulam alis pada umumnya. Kalau kalian dengar-dengar ya kan, yang dari dulu ya kan, tekniknya sulam alis itu selalu identik dengan teknik dimensi. Entah itu di 6 dimensi, 7 dimensi, ada yang bilang 15 dimensi, bahkan 100 dimensi. Nah, mungkin kalian pada bingung gitu ya, apa sih bedanya dimensi dengan hyperrealistic? Nah, sebenarnya guys, yang sudah pernah saya jelaskan, yaitu teknik sulam alis itu ada dua ya. Teknik yang berserat yaitu teknik dimensi, dan satunya yaitu teknik shading yang ngeblok gitu ya guys. Nah, sedangkan hyperrealistic ini yaitu teknik dimensi guys. Cuman ini lebih up to date lagi, baik dari beberapa aspek. Nah, yang akan saya jelaskan. Jadi apa sih bedanya sulam alis pada umumnya, ya kan, yang kayak dulu-dulu dengan hyperrealistic? Nah, di sini aku akan bagi di beberapa aspek. Ada 4 aspek. Yang pertama yaitu dari segi teknik. Yang kedua untuk segi alat. Yang ketiga bahan, dan yang keempat adalah segi hasilnya. Nah, langsung aja nggak usah berlama-lama. Yang pertama yaitu segi teknik. Nah, kalau kalian pernah sulam alis nih, yang pernah sulam alis atau yang masih belum pernah sulam alis, kalian kalau udah tahu dulu prosesnya sulam alis kayak gimana. Nah, tekniknya itu kadang ada yang kayak takut gitu, sulam alis itu berdarah nggak sih? Itu kayak dijahit kah? Atau kayak disulam-sulam gitu kah? Sebenarnya enggak, cuman ini hanya ada sebutannya aja gitu ya. Jadi proses implantasi pigmen ke dalam kulit, tekniknya itu seperti itu. Tetapi perbedaannya, kalau hyperrealistic ini teknik implantasinya tuh dia hanya di superficial skin kita. Apa sih ya superficial skin kita gitu ya? Jadi itu adalah jadi pemasukan pigmen itu tidak terlalu dalam, hanya ada di sebatas antara kulit epidermis dan jaringan dermis. Jadi dia nggak sampai ke dermis dan tidak berdarah. Ya, jadi kalau misalnya kalian yang takut sulam zaman dulu kok kayaknya berdarah gitu kan? Nah, kalau yang sekarang ini hampir tidak ada darah. Kenapa? Karena memang tekniknya kalau bisa jangan keluar darah guys. Kenapa? Karena kalau pigmen kalau dimasukkan ke dalam kulit dan akhirnya kulitnya itu berdarah, alhasil dia tidak bisa, penyerapannya nggak bisa maksimal. Kenapa? Karena tinta yang masuk dalam kulit itu dorong oleh darah. Jadi tekniknya yang pertama perbedaannya dia benar-benar hanya light banget gitu ya di superficial skin kita, yaitu di jaringan epidermis ke dermis. Dan yang kedua, aspek yang kedua yaitu dari segi alat ya guys. Nah, kalau kalian dulu pernah tahu sulam itu ada beberapa alat gitu ya, dan saya pernah jelasin juga ada 2 alat. Yang pertama alat manual dan yang kedua menggunakan mesin. Nah, kalau yang kalian pernah tahu yaitu teknik microblading, pasti pada tahu ya, pasti banyak yang dengar tentang microblading. Nah, kalau microblading itu dia menggunakan alat manual guys. Jadi alat manual ini semua dikendalikan oleh tangan kita. Jadi untuk kedalamannya, untuk pergerakannya, movementnya, semuanya itu kecepatannya juga dikendalikan dengan tangan kita. Nah, sedangkan kalau hyperrealistic ini dia sudah meninggalkan alat manual dan kembali ke digital machine. Jadi menggunakan alat seperti kayak mesin digital gitu ya. Jadi kecepatan, untuk getarannya, jadi semuanya itu diatur dengan mesin gitu. Jadi hasilnya lebih stabil dan untuk alatnya ini jadi penyerapannya juga lebih maksimal gitu guys kalau menggunakan mesin. Oke, kita lanjut ke aspek yang ketiga yaitu bahannya atau materialsnya, yaitu pigmennya sendiri guys. Jadi kalau pigmen itu sebenarnya dibagi beberapa tekstur guys. Jadi kayak foundation gitu ya kan, ada teksturnya yang krim, ada yang liquid ya kan, yang cair banget, ada yang agak semi krim. Nah, sama juga pigmen itu juga terbagi menjadi 3, ada yang krim, semi krim, dan liquid guys. Nah, kalau misalnya teknik microblading, teknik seratan yang menggunakan alat manual, biasanya dia menggunakan teksturnya itu yang krim atau semi krim. Dia tidak bisa menggunakan liquid karena pasti langsung luber gitu ya. Nah, kalau yang menggunakan digital machine ini, dia itu menggunakan pasti dan harus menggunakan
yang bahannya itu liquid guys, jadi yang cair, sehingga penyerapannya itu jauh lebih cepat dan lebih long lasting guys. Nah, jadi itu perbedaannya ya untuk yang segi bahan. Oke, lanjut ya. Untuk aspek yang keempat adalah hasilnya. Hah? Hasilnya? Apa sih bedanya gitu ya? Pasti kalian tuh kayak bingung gitu. Bedanya kan Sulam ya gitu-gitu aja. Beda dong guys, pastinya tentu beda. Apa sih bedanya? Jadi kalau misalnya kalian dulu, zaman dulu nih ya, abis Sulam orang tuh pasti kayak takut gitu. Wah, aku takut abis Sulam tuh tebel banget. Kayak Shinchan gak sih? Kayak ulet bulu gak sih? Jadi orang tuh kayak abis Sulam tuh kayak takut gitu loh, kayak hitam dulu, menor dulu gitu. Nah itu kan zaman dulu ya guys. Nah kalau yang teknik hyperrealistic ini saking realistisnya, saking realnya kayak human hair gitu ya. Selalu saya kumandangkan 99% like human hair gitu. Nah itu kalian kalau abis Sulam itu kayak teman-teman kalian, entah mau pacar kalian, mau saudara kalian, kita nggak notice gitu. Hah, kamu abis Sulam? Bahkan orang pikir, oh paling ini kayak bulu alisnya asli gitu ya, tuh keturunan gitu tiba-tiba tebel gitu. Ya mungkin seperti itu. Jadi hasilnya hyperrealistic itu dia nggak menor banget kayak yang tebel banget kayak orang yang zaman dulu gitu loh. Nah, terus kalau misalnya natural gitu, peel off-nya gimana? Kebanyakan orang kan takut nih, tebel dulu nggak apa-apa deh, yang penting nanti peel off-nya itu kelihatan gitu. Nah, kalau yang sekarang ini, kita menggunakan teknik less peel off guys. Jadi itu yang sering aku kumandangkan kelebihannya, yaitu karena pigmennya itu masuknya itu cepet banget dan dia tidak berdarah ya kan. Jadi penyerapannya itu lebih maksimal dan dia itu tidak menimbulkan trauma juga ya. Karena teknik hyperrealistic ini diupdate terus ya kan, beauty kan selalu up to date gitu ya. Less peel off ini bergeraknya tuh kayak minim banget gitu guys. Jadi kayak orang yang abis Sulam itu kayak nggak kelihatan, dia udah ngupas apa belum sih. Soalnya bener-bener kayak daki gitu guys. Tau gak sih daki? Jadi kayak kulit-kulit yang kering aja gitu, tipis-tipis. Jadi kayak kulit kering yang lagi peel off gitu. Jadi bukan yang kayak bergerak kayak sisi ular gitu yang ngopas-ngopas, ngotek-ngotek banget gitu. Enggak banget. Jadi kayak natural banget. Jadi kalian abis Sulam pun itu kayak nggak kerasa kalau ini sudah peel off, tiba-tiba udah natural aja gitu kan. Happy banget gak sih? Pasti kan happy, karena waktu proses pengelupasannya pun tuh kayak orang nggak notice gitu loh, orang tuh lagi abis Sulam dan sebagainya. Nah, jadi itu beberapa kelebihan dari hyperrealistic fusion brows yang benar-benar kalau misalnya kalian ke Sulam yang lagi lihat nonton ini, kalian harus upgrade teknik kalian ya dengan yang hyperrealistic ini menggunakan mesin. Nah, untuk kekurangannya sendiri, tadi kita ngomongin tentang kelebihannya terus ya, tapi kekurangannya nggak ada gitu ya. Sebenarnya ada guys, jadi kekurangannya sendiri bukan di hasilnya, tetapi kekurangan sendiri itu di susah guys caranya. Maksudnya itu belajarnya tuh butuh kayak bener-bener beda lah sama kayak teknik microblading biasa yang biasanya kalian kalau les 5 hari udah bisa gitu ya. Nggak bisa, jadi butuh kayak kalian tuh harus lebih teliti, lebih telaten. Kalian harus ngikutin pertumbuhan bulu ya kan. Terus yang keempat, gimana ya, susah banget gitu loh menyetabilkan tangan kita dengan mesin. Nah maka dari itu teknik ini itu kayak nggak semudah yang membalikkan telapak tangan gitu. Jadi harus butuh jam terbang yang tinggi, kalian harus latihan terus menerus dan akhirnya bisa menghasilkan suatu mahakarya yang masterpiece yang realistik sekali like human hair gitu. Oke, buat teman-teman yang mau tanya, mau komen dan kalian mau tanya-tanya tentang dunia Sulam atau tentang kecantikan permanen makeup gitu ya, kalian bisa komen di bawah. Next kita mau bikin konten tentang apa ya, ada pertanyaan yang kita mau dibahas. Nah, kita akan bahas di YouTube ini. Nah, jangan lupa juga follow IG-nya @velvetbeautylounge ya. Jangan lupa di follow karena disitu banyak sekali beberapa portofolio dan juga hasil-hasil. Kalian juga bisa follow ya, jangan lupa di follow dan subscribe YouTube ini. Dan see you on next video. Bye bye.